Perkenalkan, nama saya Resko Prasetyo, NIM 12402183297 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Oke, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya dalam rangka memenuhi tugas akhir praktek pengalaman lapangan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 14 Agustus 2021 dengan judul Strategi Usaha Home Industri Gipsum dalam meningkatkan omset penjualan pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada Home Industri Jaringan Gipsum Galeri 13 di Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucang Lapan. Desa Sumberdadap merupakan salah satu desa di Kecamatan Pucang Lapan, Kabupaten Tulungagung. Desa ini terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 225 meter di bawah permukaan laut dan luas wilayahnya sebesar 463 km persegi. Pusat pemerintahan Desa Sumberdadap terletak di Dusun Puser RT 02 RW 01 dengan menempati area lahan seluas 1.400 meter persegi. Dengan jumlah penduduk Desa Sumberdadap sebanyak 3.818 jiwa yang tersebar di 2 dusun, 4 RW dan 17 RT, sebanyak 3.818 dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki berjumlah 1.860 jiwa dan perempuan berjumlah 1.953 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 tahun terakhir sebesar 2% dengan tingkat kepadatan sebesar 95 jiwa per kilometer persegi. Adapun batas Desa Sumberdadap adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Demuk, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberbendo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Panggunguni. Sedangkan lokasi penelitian di Home Industri Jaringan Gipsum Galeri 13 yang berada di Dusun Puser, Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucang Lapan, Kabupaten Tulungagung. Letak lokasi ini cukup strategis karena tidak terlalu jauh dengan jalan raya kecamatan dan mudah dijangkau oleh konsumen. Awalnya sih kita dulu kan masih bekerja ya Mas ya, bekerja jadi pegawai, dan dulu itu ya masih sering iseng-iseng buka media atau YouTube dan lain-lain. Dan awalnya itu kita kan nggak punya modal banyak sama teman-teman itu, jadi kita mikirnya gini, bagaimana caranya buat usaha yang modalnya nggak banyak tetapi untungnya itu banyak. Nah akhirnya kita cari-cari di media-media atau di video-video dari YouTube, akhirnya ya nemu Jaringan Gipsum ini dengan modal yang minim, tapi alhamdulillah kalau laku itu penghasilannya juga agak banyak labanya ya gitu. Kita mulai itu dari awal 2019 Mas, kalau nggak salah itu, pokoknya 2018 akhir, pokoknya ya sudah masuk 2019 lah, agak lupa saya. Jadi mungkin berjalan 2 tahun ini. Makanya itu dulu kan sendiri Mas, sendiri. Kita kan belum tahu bagaimana cara menjualnya. Jadi kita belajar dulu caranya, karena kan nggak tahu bagaimana cara membuatnya kan Mas, nggak ada yang mengasih tahu. Jadi dulu itu sebelum kita membuat cetakan sendiri, kita masih beli Mas. Kita cari-cari di Facebook juga yang bisa bikin cetakan. Akhirnya kan nemu dari teman kita yang bisa membuat cetakan itu, kita beli. Tetapi kan juga harus belajar. Kita belajar dulu
caranya yang bagus gimana, terus akhirnya kita jual gitu. Dulu itu kita masih satu orang saja, teman saya, teman akrab. Awal-awal bekerja Mas ya, awal-awal mendirikan usaha ini masih satu orang. Dan alhamdulillah berjalannya waktu kita punya orderan itu lumayan sangat banyak, yaitu 1000 biji lebih. Dan itu kita alhamdulillahnya juga banyak teman-teman di sekitaran rumah sini, para tetangga-tetangga dan juga teman-teman yang mau membantu. Totalnya ya sekitaran ada kurang lebih 8 orang Mas yang membantu proses pengerjaan pesanan waktu itu. Pertama pencetakan, setelah itu kita jemur Mas. Jemur itu minimalnya tuh kalau cuaca pas panas itu 2 hari sudah kering, bisa diamplas. Jadi yang pertama apa tadi? Pencetakan, penjemuran, setelah itu diamplas. Setelah amplas baru dicat. Nah, berarti ada 4 proses gitu. Nah, setelah dicat ya langsung kita beri ada plastik, itu langsung kita packing seperti itu Mas. Hasil dari penelitian dan juga observasi yang telah dilakukan, saya menemukan beberapa permasalahan yang ada di Galeri 13 ini. Beberapa permasalahan tersebut salah satunya yang terjadi dalam proses produksi, yang mana pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini daya beli masyarakat menurun. Hal ini menyebabkan tingkat permintaan celengan di industri celengan gipsum Galeri 13 semakin menurun dalam beberapa waktu ini. Termasuk permintaan dari reseller maupun pembeli langganan yang biasa membeli dalam jumlah yang banyak juga ikut menurunkan permintaan barangnya, yang mana hal ini menyebabkan produksi celengan di Galeri 13 menjadi dikurangi sampai dengan 50%. Selain itu, permasalahan lain yang juga ada dalam proses pemasaran, yang mana dengan diterapkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah seperti halnya PSBB, PPKM dan lain sebagainya, yang mana akan berdampak terhadap ditiadakannya berbagai kegiatan masyarakat seperti halnya pasar malam, pertunjukan wayang kulit dan lain sebagainya, yang mana tentu akan berdampak serius terhadap proses pemasaran yang ada di Galeri 13. Karena dengan begitu, target pemasaran yang dimiliki oleh Galeri 13 menjadi semakin terbatas, yang mana sebenarnya ketika ada hiburan semacam itu, banyak anak-anak kecil yang merupakan target pasar dari celengan gipsum ini. Selain itu, celengan dengan berbagai karakter seperti halnya Hello Kitty, Doraemon, Minion, Winnie the Pooh, yang semua karakter itu adalah disukai oleh anak-anak. Jadi sebenarnya target pasar beliau adalah anak-anak. Akan tetapi fakta di lapangan, celengan gipsum juga digemari oleh remaja bahkan sampai orang dewasa. Jadi ringkasnya kendalanya yang dimiliki oleh Galeri 13 ini di musim sekarang ini seperti sekarang hanya bisa melakukan pemasaran dan juga penjualan melalui media sosial. Sedangkan harapan untuk kedepannya dari beberapa bisnis beliau ini, celengan gipsum inilah yang bisa dikatakan telah memiliki hasil yang baik. Beliau berharap suatu saat nanti beliau mempunyai tempat produksi sendiri dan punya tempat penyimpanan, yang mana sampai saat ini beliau masih belum memiliki tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dengan kapasitas yang banyak. Jadi untuk sementara kapasitas penyimpanan beliau hanya bisa menampung sedikit barang. Jadi harapan beliau punya tempat produksi sendiri dan juga punya tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan, yang mana pada saat ini jika ada pesanan dengan jumlah yang banyak masih menggunakan tempat produksi di rumah teman-teman Mas Faisal sebagai pemilik Galeri 13. Beliau saat ini juga terus berusaha memperbaiki kualitas barang produksinya dengan orderan yang sudah mencapai ribuan biji atau ribuan pieces sampai saat ini. Selain memperbaiki kualitas, beliau berharap usahanya tetap berjalan lancar, karena beliau mempunyai harapan jika usahanya dapat berjalan lancar, tetangga atau teman-temannya yang belum bekerja bisa terbantu dari segi perekonomian. Selain itu, beliau juga mengatakan sebenarnya beliau ada keinginan untuk menyetok barang dengan jumlah yang banyak, karena
barang yang diproduksi adalah barang yang tidak bisa basi, seperti halnya makanan dan minuman dan sebagainya. Jadi bisa dijual kapanpun, dijual minggu depan, bahkan bulan depan, bahkan sampai tahun depan kalau dikemas plastik dengan baik. Selain itu, beliau juga mengatakan sebenarnya beliau ada keinginan untuk menyetor barang dengan jumlah yang banyak, karena yang diproduksi adalah barang yang tidak bisa basi, seperti halnya makanan dan minuman. Jadi bisa dijual kapanpun, dijual minggu depan, bulan depan, bahkan sampai tahun depan kalau dikemas plastik dengan baik. Jadi yang menjadi masalah beliau adalah tempat penyimpanan barangnya atau gudang penyimpanan. Yang mana, jadi kalau dulu ketika ada pesanan banyak, beliau dibantu oleh teman-temannya yang punya tempat bisa disimpan di situ sampai sebelum dikirim ke pemesan. Jadi dulu ketika ada pesanan sampai dengan 2.500 biji, beliau untuk sementara dititipkan di rumah teman-temannya. Sampai saat ini beliau sudah membuat lebih dari 5.000 celengan yang telah dibuatnya. Mungkin cukup itu laporan dari hasil penelitian saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.